Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bertemu lagi di RHS, Renungan Harian Sulung. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui Renungan Harian Sulung ini kami terus mau belajar firman Tuhan setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu ya Tuhan, selalu Tuhan tumbuhkan dalam hidup kami. Tuhan ingatkan dalam hati kami, Tuhan goreskan dalam hati kami yang mempengaruhi pikiran kami dan kehendak kami, sehingga hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berfirmanlah, siapkan kami untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu siapakah engkau? Siapakah engkau? Saudara, tema ini diangkat dari Yohanes 1 ayat 19 hingga yang ke-20. Ya. Renungan saya yang RHS ini, saudara akan terus belajar dari seluruh kitab Yohanes. Ya. Biarlah kita kenal kitab Injil Yohanes itu luar biasa. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdosa, katanya, aku bukan Mesias. Saudara, itulah catatan Yohanes. Yohanes berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bagus ya. Yohanes berbicara tentang siapa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang dipanggil secara khusus untuk menjadi pembuka jalan. Kenapa saudara pembuka jalan? Karena saat itu bangsa Israel ada di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kegelapan. Diakhiri dengan perjanjian lama dan kemudian akan masuk ke dalam perjanjian baru. Yang boleh dikatakan akhir perjanjian lama itu zaman yang gelap, dan sekarang masuk ke dalam zaman yang baru. Dan itulah yang didahului oleh kehadiran Yohanes Pembaptis. Dan tentunya saudara, kehadiran Yohanes Pembaptis membuat kejutan semua orang. Mereka sekarang kembali mendengar suara nabi, seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Sudah 400 tahun Tuhan tidak mengirim hamba-hambanya untuk membicarakan firman Tuhan. Bayangkan 400 tahun kurang lebih. Dan sekarang Yohanes Pembaptis muncul dengan suatu khotbah yang luar biasa. Kegemparan itu pun akhirnya sampai kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi di Yerusalem, sehingga mereka mengutus orang untuk datang kepada Yohanes Pembaptis menanyakan dia, siapakah engkau? Saudara, Yohanes Pembaptis catat oleh Yohanes luar biasa. Dia mengaku tidak berdusta bahwa aku bukan Mesias. Saudara, padahal saudara, kalau kita mengatakan situasi dan kondisi saat itu, semua orang itu merindukan orang seperti Yohanes Pembaptis. Semua orang ingin saudara merubah bangsa yang ada di dalam kegelapan ini. Mereka membutuhkan penyelamat. Mereka menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Dan sekarang muncul Yohanes Pembaptis dengan khotbahnya luar biasa, firman yang diberitakan luar biasa, yang betul-betul datang dari Allah yang disampaikan kepada umatnya. Sehingga kalau waktu itu Yohanes Pembaptis mengatakan aku Mesias, oh luar biasa sudah disambut. Ini orang besar, ini orang yang akan menjadi orang yang terkenal, ini akan jadi orang yang sangat dihormati secara spiritual. Oh, dia orang utusan Allah yang luar biasa. Namun Yohanes mengatakan, bukan, aku bukan Mesias. Saudara, apa yang kita pelajari dalam renungan yang singkat ini? Kejujuran Yohanes Pembaptis itu luar biasa.
Kejujuran tetap menjadi tuntutan moral yang paling tinggi bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Sudah, saya ingin ulang lagi, saudara ya. Kejujuran tetap menjadi tuntutan moral yang paling tinggi bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Apa yang kita renungkan melalui kesempatan ini? Yakni, apakah saudara dan saya sudah menjalani hidup ini dengan penuh kejujuran di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama? Renungkan, apakah hidup saudara dan saya di hadapan Allah sudah memiliki kejujuran yang sungguh-sungguh dilihat Allah dan yang disaksikan oleh sesama kita. Diberkatilah setiap orang yang hidupnya jujur dan takut akan Allah. Saudara dan saya menjadi orang yang diberkati luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pengalaman hidup Yohanes Pembaptis luar biasa, yang betul-betul jujur di dalam dirinya. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, tolong kami untuk terus belajar di hadapan Engkau ya Bapa, dan di hadapan sesama kami. Terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang takut, yang jujur akan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati segenap anggota GKI Sulung. Hibur dan kuatkan yang susah, yang sedih. Tolong kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang berupaya. Usaha kami apapun, Kau berkati Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kau tahu segala beban pergumulan kami Tuhan. Oh Tuhan, topanglah kami Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Sehingga hari demi hari yang kami jalani, ya Tuhan, kami mau jujur kepadamu. Kami mau takut kepadamu Tuhan. Tuntun kami, jangan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.